Jadi makanan-makanan itu kalau dikonsumsi tidak hanya bikin nanti em, merusak, bukan merusak sih, akan berakibat ke bayi, di antaranya ke janin ya. Di antaranya ya, selain berdampak ke janin juga dampak yang paling fatal itu adalah keguguran ya. Hmm, jadi itu Cin, jadi harus hati-hati terutama di trimester awal selama masa kehamilan. Hai hai, apa kabar kamu yang di sana? Baik-baik aja ya, Cin. Akhirnya episode kisah tentang kehamilan dan kelahiran di Jerman selesai di 4 babak, 4 episode. Terus tadinya kan aku mau kita beralih ke tema lain gitu ya Cin, karena ada banyak tema juga yang pengen aku bahas dan aku bagi gitu ya. Tapi ternyata pas aku lagi pikir-pikir, kayaknya bagus juga kalau kan, jadi aku rencana ini mau semua kisah tentang hamil, kehamilan dan kelahiran di Jerman. Kisah-kisahku ini mau aku kumpulin, aku jadiin satu file ya. Nanti aku taruh di playlistku. Jadi buat ada yang butuh mau cari-cari info tentang kehamilan dan kelahiran, nanti bisa tinggal diklik playlistku, nanti aku kasih judul itu. Terus tiba-tiba aku berpikir kayaknya masih ada info penting yang juga mungkin bisa aku bagi ya ke teman-teman itu, ke kalian-kalian yang di sana Cin. Em, itu berkaitan dengan makanan dan karena kebetulan kan aku juga mengalami sebelum aku berhasil berhasil hamil ya, dan memiliki dua anak perempuan yang lucu, tapi kadang-kadang suka berantem kalau lagi kumpul berdua tuh anak. Jadi aku pernah mengalami juga keguguran sebelumnya 2 kali, dan aku juga merasa itu karena ada salah konsumsi juga mungkin ya. Tapi selama hamil memang harus menjaga makanan, asupan makanan. Karena dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, kalau lagi hamil tuh sama aja Cin. Jadi ada pantangan-pantangannya. Haram untuk mengkonsumsi beberapa makanan dan minuman ya. Jadi aku berpikir aku mau bagi aja cerita tentang pengalamanku juga. Aku kan juga waktu hamil juga konsultasi lah ke dokter, juga ke bidan waktu di kursus itu ya. Sebagaimana aku ceritakan di episode sebelumnya bahwa ada kursus sebelum melahirkan, itu ada kursus yang bisa kita ikuti, dan kita di situ ketemu bidan, juga berbagi juga dengan wanita-wanita hamil lainnya di grup itu. Terus selain makanan-makanan apa yang harus dipantang selama kehamilan, terutama hamil muda ya Cin, di trimester pertama biasanya disebut gitu kan, di bulan-bulan awal, 3 bulan awal itu. Aku juga sempet cari-cari info kan. Jadi kalau di Indonesia itu kan juga sering ada apa sih nanti kalau bayinya udah lahir itu supaya ASI lancar gitu ya, makan katuk, daun katuk atau apa gitu ya. Terus kalau kayak di Jerman kan susah Cin, nggak ada itu daun katuk. Terus juga jadi ternyata ada juga beberapa apa namanya, bahan makanan. Kalau di Jerman sih sebenarnya, kalau yang berhasil aku juga tanya-tanya ya ke bidan, karena di sini juga ada makanan-makanan bukan yang untuk memperbanyak ASI, tapi justru yang harus dipantang kalau kita mau, bukan bukan makanan sebenarnya, lebih ke eh, minuman ya, karena itu bumbu. Nanti aku mau, jadi selain apa, makanan dan minuman yang harus dipantang selama kita hamil, terutama hamil muda, juga ada beberapa bahan makanan yang harus dipantang waktu menyusui, karena juga itu kalau kita mengkonsumsi itu bisa menghambat, itu bisa apa namanya, kelancaran produksi ASI itu berkurang dan bisa stop sama sekali. Jadi episode kali ini kita berbagi cerita soal itu aja dulu ya Ci. Nanti kita baru beralih ke tema yang lain. Jadi ini masih soal tentang, ada kaitannya dengan kehamilan dan kelahiran ya.
pantangan makanan selama hamil. Jadi dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, dimana langit dijunjung, dimana bumi dipijak, langit dijunjung. Itu juga ada tradisi-tradisi, bukan hanya tradisi sebenarnya, dan memang ini harus ditaati juga, diikuti juga kalau kita mau hamil kita itu sehat-sehat aja ya. Beberapa makanan yang bahan makanan sebenarnya bukan hanya makanan sih, tapi juga minuman ya. Beberapa konsumsi yang harus apa sih istilahnya itu? Jadi kalau bahasa Jerman itu kan namanya Lebensmittel ya. Lebensmittel itu ya bahan makanan. Mungkin ya kalau diterjemahin secara gampangnya gitu ya, bahan makanan yang harus dihindari waktu kita hamil, terutama hamil muda. Nah itu, ini aku tadi juga aku waktu hamil itu juga kan browsing-browsing, dan aku ini tadi browsing lagi untuk mempersegar ingatan. Yang pertama, pantang memakan bahan makanan yang masih mentah. Semua harus dimasak matang sempurna. Terutama ya yang paling inti kalau kita lagi hamil muda itu, yang harus dipantang adalah semua bahan makanan yang mentah. Kalau di makanan-makanan Eropa itu kan ada beberapa ya, misalnya kayak tartar itu kan dari daging cincang yang disajikan mentah ya. Itu mau daging atau ikan ya, biasanya ikan tuna atau ikan salmon ya. Jadi tartar tuh yang dicacah-cacah gitu, terus dikasih jeruk nipis mungkin ya, pokoknya dikasih bumbu, sedikit bumbu kayak garam lada gitu, terus biasanya disajikan di atas roti, dimakan sama roti gitu atau apa gitu ya. Jadi kayak tartar, semua bahan makanan yang mentah. Termasuk sebenarnya kayak sushi yang mentah itu juga nggak boleh ya. Aku juga waktu kontrol hamil pertama itu, dokternya si Frauen Artnya juga wanti-wanti. Pokoknya bahan makanan mentah itu jangan. Telur, daging, jadi harus dimasak secara sempurna. Matangnya harus sempurna. Ya terutama kayak telur, terus juga produk-produk aduh aku agak-agak serak, pokoknya terutama produk-produk hewani ya, kayak susu, telur, daging, karena itu yang ditakutkan adalah si salmonella ini, bakteri ya salmonella ini ya, itu, dan itu bisa apa ya, membahayakan janin. Jadi semua bahan makanan mentah, dan ya tadi aku sempat sebut susu, kayak keju juga. Kalau di Eropa itu biasanya keju itu ada yang dibikinnya dari susu yang masih mentah, raw milk dalam bahasa Jerman ya. Dan ada keju yang dibikinnya dari susu yang sudah apa itu namanya, dipanaskan, pasteurizer. Sebentar, ini kebetulan aku punya susu. Nah ini kan susu, kalau di sini kan susunya susu segar begini ya, Cin. Nah ini biasanya dia ada keterangannya nih, ini pasteurized. Agak-agak belibet nyebutnya ya. Nah pokoknya kita harus baca, kalau lagi hamil itu harus dilihat, ini ada biasanya ada tulisannya ini kalau dalam bahasa Jerman ya. Kalau bahasa Inggris nanti aku lihat lagi, karena aku sekarang nggak ingat apa itu istilahnya dalam bahasa lainnya. Pasteurized itu biasanya ada di semua keju, juga akan ada keterangannya apakah dari raw milk dalam bahasa Jerman ya, diolah dari susu yang masih mentah atau yang sudah dipasteurized ini. Susu, keju, biasanya kan kalau yang keju dalam list yang diharamkan ibu hamil itu ada juga masuk adalah kategori keju-keju yang Blaukäse dalam bahasa Jerman. Itu keju-keju yang apa itu, kayak Blaukäse itu sebenarnya keju yang udah berjamur. Keju itu udah berjamur dan itu tidak bagus ya. Keju Blaukäse, terus ada si keju yang agak yang soft, biasanya kayak si apa, Camembert, apa sih yang keju-keju Perancis itu, kejunya yang soft, yang aku waktu hamil tuh suka banget makan itu. Tapi si keju-keju yang soft ini itu biasanya juga harus dilihat karena ada keju yang dibuat dari si susu yang belum dipanaskan itu ya. Jadi
Kalau keju, soft kejunya itu dari susu yang sudah dipasteurisasi, pasteurisasi jadi bahasa Indonesianya ya, itu nggak apa-apa, itu aman. Terus kalau kita masak juga kayak misalnya barbecue, manggang-manggang gitu ya, grillen, itu sebenarnya harus agak dihindari dulu kalau terutama di trimester awal ya, karena itu pokoknya yang nggak bisa matang sempurna itu jangan dulu, karena itu ditakutkan ada bakteri-bakteri ya kalau yang konsumsi yang belum matangnya dipanaskan secara sempurna, itu bakteri itu nggak mati dan nanti itu yang apa namanya dampaknya adalah ke janin kita. Jadi aku waktu apa namanya aku jadi inget, jangan-jangan ini ya, ini perkiraanku aja, waktu aku sampai keguguran 2 kali itu karena biasanya kalau kita hamil itu pertama kita belum tahu ya apakah kita hamil atau enggak. Jadi kadang cuman kan merasa nggak enak badan atau apa gitu, terus kita ya cuek aja gitu, kayak oh iya nanti juga aku sebut selain makanan yang harus dimasak sempurna juga ada minuman-minuman kayak kopi, itu harus dihindari dulu. Terus teh hijau dan teh hitam yang kandungan kafeinnya, bukan kafeinnya, nikotin ya kalau yang teh itu ya, yang kandungan nikotinnya tinggi itu juga harus dihindari dulu. Jadi menu-menu kayak sushi, sashimi itu juga harus dihindari dulu ya. Terus kalau mau grillen tuh sebenarnya sebaiknya juga jangan jangan terlalu dulu deh. Kalau yang apa kayak sate itu mungkin dia matangnya sempurna ya, tapi kalau yang steak gitu yang steak itu kan kadang-kadang yang apa yang medium rare, yang medium gitu-gitu kan, itu kan juga sebenarnya belum matangnya, juga matangnya tidak sempurna karena kadang-kadang masih ada darah-darahnya gitu kan. Dan memang kalau steak sebaiknya sih memang begitu ya, medium. Tapi kalau untuk ibu hamil sebaiknya jangan dulu deh makan steak Eropa. Karena itu juga waktu dokterku yang di sini juga si perawat atas juga bilang begitu. Jadi masak mending makan rendang kali ya, Cin. Makan rendang daripada makan steak. Kayak misalnya kita telur ceplok gitu-gitu ya, sebaiknya kan kalau di Eropa juga mereka sukanya kalau bikin telur ceplok itu, kalau kalau di Jerman nama telur ceploknya itu disebutnya Spiegelei. Spiegelei itu kalau diartiin secara harfiah artinya adalah, spiegel itu kan kaca, eye itu mata. Jadi mata kaca, kacamata. Bukan kacamata sih, kalau kacamata brille ya. Nggak tahu, mata kaca. Jadi dia berbentuk seperti mata yang berkaca. Spiegel Eye itu kalau pokoknya kalau di Jerman, di Eropa gitu, menu-menu Eropa itu kan dia sukanya masih agak-agak ini ya, Cin, masih belum. Kalau kita kan kadang malah dibalik lagi ya, jadi biar pateng sempurna bagian depan dan bagian belakang. Nah kalau apa namanya telur ceplok sini kan dia kadang-kadang masih yang suka apa istilahnya itu onyor-onyor. Telur ceploknya yang masih agak-agak basah gitu ya. Nah itu juga sebaiknya tidak dikonsumsi telur ceplok yang belum matang secara sempurna. Yang kedua, ikan-ikan laut yang kandungan merkurinya tinggi, juga jamur liar dari hutan. Selain itu untuk jenis-jenis ikan, ada juga ikan-ikan yang harus selama kita hamil itu harus dihindari dulu. Terutama ikan-ikan laut ya yang mengandung yang merkurinya tinggi itu kayak ikan tuna, terus kerang, seafood-seafood itu ya. Kerang, terus tiram, si oyster itu yang biasa kita makan. Biasanya kan kalau si tiram ini kan dimakannya mentah ya. Itu juga nggak boleh dulu. Terus kayaknya kalau untuk ikan sungai itu untuk sementara lebih aman daripada ikan-ikan laut. Karena kalau ikan-ikan laut itu kandungan merkurnya tinggi. Jadi ada apa metal kayak sejenis kandungan, kalau ikan laut itu punya kandungan merkuri yang lebih tinggi daripada ikan sungai. Selain itu ada juga pokoknya yang kita dapat bahan makanan yang kita dapat secara liar di alam terbuka kayak jamur juga. Kalau jamur hutan kan ada juga tuh jamur yang diburu dari hutan, yang diambil dari hutan ya, jamur-jamur liar. Itu ada beberapa jamur liar juga yang kita harus hati-hati. Kalau mau makan jamur kayaknya sebaiknya cari jamur yang dibudidaya aja, itu lebih aman daripada jamur liar
yang diambil dari hutan. Yang ketiga, makanan dan minuman yang mengandung alkohol, kafein, dan nikotin itu big no-no. Teh hijau dan teh hitam biasanya ya, yang agak tajam itu, yang kuat itu. Terus alkohol tentu saja. Alkohol juga harus big no-no, haram ya alkohol. Dan tentu saja adalah merokok, itu tidak, nikotin ya, itu big no-no juga selama hamil. Jadi itu produk-produk yang apalagi ya yang diharamkan waktu kita hamil. Aku intip lagi contekanku, sabar sebentar. Yang keempat, tidak mengkonsumsi segala macam hati ayam, hati sapi, dan lain-lain. Jangan makan hati dulu ya, Cin. Ini yang penting juga. Hati. Jadi hati itu juga harus sementara dihindari dulu. Jeroan ya, sebenarnya jeroan tuh nggak bagus ya. Kalau dikonsumsi waktu kita hamil, terutama hamil muda. Itu hati ayam, hati sapi. Itu karena sebentar, karena kandungan vitamin A-nya terlalu tinggi dan itu tidak bagus untuk janin kita. Pertumbuhan janin di dalam perut itu. Jadi terlalu tinggi vitamin A-nya, ya vitamin A bagus, tapi kalau terlalu tinggi karena itu konsentrasi ya, itu kan anti, itu sebenarnya darah ya dia. Itu terlalu tinggi, itu tidak bagus. Jadi anti itu juga untuk sementara disingkirkan dari menu makanan ibu hamil. Ya, jadi aku juga waktu hamil itu nggak makan itu, nggak konsumsi itu. Jadi itu terus kita beralih ke setelah si bayi ini meluncur, berhasil melihat dunia, gemerlapnya, indahnya dunia. Bahan makanan yang harus dipantang selama menyusui. Episode selanjutnya. Bersambung di episode selanjutnya ya, Cin, biar nggak kepanjangan. Ingat durasi.